Makasih.
Benar Tuhan, pujian kami hanya bersama dengan Tuhan kami senantiasa melewati hari demi hari yang kami lalui dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami, hanya Engkau Tuhan sumber pertolongan kami, dan hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa sudah melindungi kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan sudah menggenggam erat tangan kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak pernah tahu bagaimana hidup kami ini. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya puji-pujian ini Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini Tuhan sudah mengantarkan kami ke tempat-Mu yang kudus ini, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sebentar akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu menjamah hati dan pikiran kami. Segala hal-hal Tuhan yang akan mengganggu perjalanan firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menyertai kami. Roh Kudus-Mu menyertai setiap anak pemuda remaja-Mu, sehingga Tuhan ketika mereka datang ke tempat ini, mereka benar-benar datang dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan rindu akan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mereka pulang dari tempat ini dipenuhi oleh damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kasih dan pengharapan yang teguh semakin dimiliki bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dan hanya apa yang menjadi pesan Tuhan boleh disampaikan, sehingga melalui firman-Mu hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi selamat malam teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius. Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Matius pasal 5 ayat yang ke-37. Ayat yang sudah sangat familiar sekali. Teman-teman sudah menemukan? Ya, yang pertama laki-laki akan membacakannya, kemudian perempuan juga akan membacakannya. Ya, yuk kita bacakan dengan suara yang lantang. Duluan laki-laki ya, 1, 2, 3. Jika ya, jika tidak, ya, sekarang yang perempuan 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat. Amin. Firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu hidup dalam integritas. Ya, hidup di dalam integritas sebagai orang-orang muda, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sebuah integritas itu dituntut untuk kita miliki. Ya, jangankan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam Tuhan pun kita dituntut untuk memiliki yang namanya integritas, teman-teman. Kalau kita melihat, kalau kita mencari tahu apa sih artinya integritas itu, tentu teman-teman sudah pada tahu ya, sudah mengerti apa itu integritas. Di dalam terjemahan Kamus Bahasa Indonesia
kejujuran. Ya, kejujuran itu adalah sebuah integritas, teman-teman. Orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang memiliki kualitas hidup. Orang yang berintegritas adalah mereka yang memiliki kualitas hidup. Jika dia terlihat berwibawa, ya maka dia memiliki sebuah kualitas yang terpancar dari dalam keluar. Ya, tidak hanya terlihat dari luar, tetapi dari dalam keluar. Ya, itu adalah pemahaman dari terjemahan Kamus Bahasa Indonesia. Mari kita melihat integritas seorang anak Tuhan menurut pandangan firman Tuhan. Ya, kita melihat integritas menurut pandangan firman Tuhan dan bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan itu hidup dalam integritas, teman-teman. Mari kita akan mempelajarinya. Yang pertama, bahwa seorang yang hidup di dalam integritas, seorang yang hidupnya berintegritas, dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Lebih dalam lagi kan, kalau pemahaman dari firman Tuhan, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan, dia memiliki integritas yang sejati. Amin. Ya, teman-temanku, hidup takut akan Tuhan adalah suatu poin yang terutama dan yang terpenting di dalam hidup kita. Hidup takut akan Tuhan adalah menjadi poin yang utama, bahkan yang terpenting dalam hidup kita. Yaitu bahwa kita seorang pemuda, remaja, Kristen, kita perlu memiliki yang namanya hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah integritas dari seorang anak Tuhan. Seorang pemuda atau remaja Kristen yang berintegritas, dia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan dan dia selalu meminta Tuhan untuk membawa dirinya kepada jalan kebenaran. Itulah integritas seorang anak Tuhan. Dia selalu takut dirinya itu jatuh ke dalam dosa. Dia selalu takut dia itu melukai hati Tuhan, sehingga dia selalu meminta Tuhan untuk membawa dirinya pada jalan kebenaran. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 86. Mazmur pasal 86 ayat 11. Ya. Mazmur 86 ayat yang ke-11. Ya, saya minta Kak Christian yang membacakannya buat kita. Ya, Mazmur ayat Mazmur 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Kuatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ya, seorang anak Tuhan yang berintegritas, dia selalu meminta Tuhan untuk menuntun jalannya. Dia selalu meminta Tuhan untuk membawa dia kepada jalan kebenaran dan meninggalkan yang namanya dosa ataupun kejahatan. Coba kita lihat lagi di dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Saya minta Kak Aldi membacanya bagi kita. Amsal 8 ayat 13, berlaku dengan siap Ayat
dan menjauhkan dirinya dari dosa. Ya teman-teman, mari kita melihat pada diri kita. Sudahkah kita memiliki integritas? Poin yang pertama itu. Sudahkah kita menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang selalu meminta Tuhan menjadi pemimpin kita dan menjauhi segala jenis dosa dari diri kita, termasuk yang disebutkan di dalam Amsal 8 ayat 13 itu. Orang yang berintegritas adalah orang yang menghormati Tuhan. Orang yang berintegritas adalah orang yang menghormati Tuhan. Orang yang selalu takut, ya, yang saya katakan tadi, orang yang selalu takut dirinya jauh dari Tuhan. Ya, kalau kita sudah jauh dari Tuhan, tentu apa yang kita perbuat, teman-teman? Sebuah pelanggaran-pelanggaran, kan? Sebuah jenis-jenis dosa. Kalau kita jauh dari Tuhan. Seorang yang menghormati Tuhan, dia takut dia jauh dari Tuhan. Dia takut dia nggak ada komunikasi dengan Tuhan. Sudahkah kita takut jauh diri kita dari Tuhan? Sama pacar aja takut jauh, apalagi dari Tuhan ya. Jangan hanya takut jauh dari pacar, tapi jauh dari Tuhan tidak takut. Nah, bahaya teman-teman ya. Jadi jangan takut jauh dari pacar, tetapi takutlah jauh dari Tuhan. Amin. Ya teman-teman, kalau kita takut jauh hidup kita dari Tuhan, itu artinya kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Tetapi kalau hanya satu yang kita takutkan di dalam diri kita, yaitu takut kehilangan pacar, maka makin hilanglah yang menjadi pacarmu itu. Amin. Ya, jadi jangan hanya satu ketakutan yang teman-teman miliki, ya. Atau takut kehilangan sahabat, takut kehilangan siapa lagi? Best friend. Sama nggak best friend dengan sahabat? Aku agak kolot saya bilang. Best friend, sahabat. Takut kehilangan. Ya, yang paling tersering itu adalah orang-orang muda takut apa, teman-teman? Gak usah jauh-jauh. Mereka takut kehilangan pacarnya, kan? Takut ada yang salib. Nah, takut ada yang ngambil di tengah jalan. Teman-teman, semakin kita takut kehilangan yang ada di dunia ini, maka kita akan mengalami kehilangan yang nyata. Ya, jadi tidak usah hanya memikirkan yang ada di dunia. Jangan menjadi yang diutamakan takut kehilangan harta, takut kehilangan dompet, takut kehilangan segalanya, tetapi dia tidak takut kehilangan Tuhannya. Bahaya. Ya. Kita harus menjadi orang-orang muda yang takut diri kita ini sesegera mungkin jauh dari Tuhan. Kita harus, yang terpenting kita harus takutkan adalah diri kita terpisah dengan Tuhan ini. Sebab kalau hidup kita terpisah dari Tuhan, bahaya. Ya, bahaya hidup kita bisa mengambang, gak ada artinya. Sekalipun punya segala-galanya, kalau manusia jauh dari Tuhan, hidupnya hampa. Ya, hidupnya hampa. Tetapi kalau kita selalu takut jauh dari Tuhan dan kita selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa, tapi hidup kita penuh dengan yang namanya semangat. Kita merasa hidup kita berarti. Kenapa? Kita punya yang terpenting dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Ya, teman-temanku, kita harus menjadi orang-orang muda yang berintegritas. Kita harus lebih takut kehilangan Tuhan kita daripada takut kehilangan pacar kita. Amin. Ya, sedikit yang bersedia, ya. Kita harus berani. Ketika kita lebih berani memilih Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berintegritas.
berintegritas itu adalah mahal harganya. Ya, mahal harganya. Itu artinya dia bukan sembarang orang, bukan pemuda sembarangan, karena dia punya standar yang baik. Jadi kita perlu memiliki yang namanya integritas, terlebih secara sudut pandang firman Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada orang-orang muda yang berkata, aku pacaran sama orang yang beda agama, kami sama-sama menjalani ibadah kami, dan kami aman-aman saja. Itu omong kosong, itu tidak benar, ya. Itu tidak akan pernah, dan itu tidaklah integritas, suatu kebodohan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan,
daripada dosa. Dia akan lebih senang akan kebenaran daripada dosa. Kemudian yang kedua, seorang yang integritas adalah orang yang tegas. Seorang yang berintegritas adalah dia yang tegas. Firman Tuhan dari Matius tadi mengatakan Matius 5 ayat 37, ada yang hafal nggak ayatnya? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari sejarah. Seorang yang berintegritas itu, dia adalah orang yang tegas. Dia tidak orang yang bertele-tele. Dia bukan orang yang pelin-pelan, tapi dia adalah orang yang tegas. Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Dalam segala perbuatannya, dia tetap tegas. Tegas yang dimaksud dalam hal ini adalah konsisten. Konsisten, tidak berubah-ubah. Konsisten dalam segala perbuatannya. Konsisten dalam segala komitmen. Konsisten dalam perkataan. Orang yang berintegritas, orang yang tegas, orang yang tidak pelin-pelan, dia akan hidup seturut dengan apa yang dia katakan. Dia akan perkataannya sama dengan tindakannya. Dia adalah orang yang berintegritas. Dia adalah orang yang berintegritas. Jika teman-teman bertemu dengan pribadi yang seperti ini, dia adalah orang-orang yang berintegritas. Dia adalah orang-orang yang bagus, hidupnya berkualitas. Sudahkah hal ini ada di dalam diri kita, atau kita masih terbiasa dalam kepelin-pelanan? Berbeda-beda, berubah-ubah, beda di mulut, beda di tindakan. Jika masih sering kali kita seperti demikian, mari kita mengubah. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan baik-baik, ya, selama Yesus pelayanan di dunia ini, Yesus adalah termasuk pribadi yang tegas. Tegas terhadap apa? Terhadap dosa, terhadap kebenaran. Kalau dia bilang, "Hei kamu anak iblis," kalau sedang agak meleset langsung ditegur. Itulah pribadi Yesus, tegas, konsisten. Mari kita belajar dari Yesus Tuhan kita. Tidak usah jauh-jauh. Kita belajar menjadi pribadi yang tegas. Kalau salah, bilang salah. Kalau benar, bilang benar. Kalau bagus, bilang bagus. Kalau jelek, bilang jelek. Sebab apa? Keluar dari perkataan itu berasal dari jahat. Dan kita berbohong kalau di dalam hati kesederhananya. Kalau kita berkata, misalnya ya, baju Peter, misalnya Peter ya, ada yang sobek di sini yang gede yang lihat. Wih, Peter baju bagus banget, keren banget. Kita jujur apa bohong? Bohong, kita sedang tidak berkata yang sejujurnya. Tidak, kita sedang berkata yang seharusnya tidak kita katakan. Kalau misalnya melihat Pauline
dalam hal-hal dosa dan juga kehidupan sehari-hari. Jadi teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang muda yang tegas. Jika kita melihat kesalahan, kita katakan itu salah. Jika kita melihat kebenaran, kita harus membela kebenaran. Jangan karena 1000 orang tidak membela kebenaran, kita tidak ikut, kita menjadi ikut tidak membela kebenaran. Bahkan sampai bila mungkin suatu saat seluruh dunia ini tidak ada yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran. Amin. Itulah pertanyaan. Kita harus tegas, ya. Jadi teman-teman, jangan kasih ruang untuk mengiyakan yang seharusnya tidak diiyakan. Kalau suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak, ya. Jangan pura-pura bilang suka karena ada tujuan lain. Jangan pura-pura bilang suka kepada orang karena ingin mengambil sesuatu dari orang itu. Itu namanya modus, ya. Dan itu adalah suatu kejahatan. Kita sebagai orang-orang muda, sekalipun kita muda, kita harus memiliki yang namanya integritas. Tidak menjadi orang muda yang ikut-ikutan, karena kita punya pendirian sendiri. Itu baru pemuda yang berintegritas. Seorang yang berintegritas, apa yang dia katakan itulah yang dia lakukan. Tidak omong doang, ya, tidak omdo. Kalau kalian berjanji kepada seseorang, tepatilah janji itu. Jangan omdo, jangan di PHP-in. Lebih dari itu kejahatan. Kalau tidak ingin memberi kepada orang, jangan berjanji. Ya, jadi kita harus menjadi orang-orang yang berintegritas. Kita harus menjadi orang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Kita harus menjadi orang yang tidak memberi toleransi kepada dosa. Ya. Jangan kasih kesempatan kepada dosa. Kalau kita sudah komitmen, maka kita harus mengerjakan apa yang kita komitmenkan itu dengan setia. Kalau kita sudah berjanji, kita harus menepatinya. Ya, begitu teman-temanku. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang tegas, menjadi pribadi yang berintegritas, menjadi pribadi yang konsisten, tidak iklan, ya, tidak mengambang. Kita harus menjadi orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang tidak direndahkan melalui setiap perkataan-perkataan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, seorang yang berintegritas selalu mengerjakan yang terbaik. Mari kita melihat Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Saya minta Dea yang membacakannya. Ada suara yang lantang. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Ya. Orang yang berintegritas mengerjakan yang terbaik. Mengerjakan yang terbaik yang selalu menuju kepada Tuhan, itu yang terbaik. Seorang yang berintegritas menuntut dirinya untuk melakukan segala sesuatu yang hendak dia kerjakan dengan yang terbaik, dengan yang usaha yang terbaik dari segala apa yang dia punya, bukan menuntut. Ya, yang terbaik berbeda dengan yang
Di dalam pelayanan, yuk berikan yang sempurna. Ada nggak yang pernah ngomong seperti itu? Pasti dikatakan apa? Yuk kita berikan yang terbaik. Yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik atau the best lebih mengarah kepada adanya kelemahan, merasakan dia lemah, ya. Dia menerima dia lemah dan melakukan segala sesuatu dari dirinya seturut dengan apa yang Tuhan mau. Adalah the best, ya. Tetapi kalau orang memilih dirinya, menuntut dirinya untuk sempurna, dia sadar, ya. Dia sadar dia tidak mampu. Dia menuntut supaya selalu terlihat sempurna, padahal dia tidak bisa. Dan orang yang sering berusaha untuk kesempurnaan, dia adalah orang yang selalu mengandalkan dirinya, menganggap bahwa dirinya ini bisa sempurna. Nah, dia tahu dia lemah, tetapi dia merasa dia bisa sempurna. Dan orang-orang yang selalu menuntut di dalam melakukan sesuatu menjadi sempurna, seringkali dia akan hidup di dalam tekanan. Terlebih kalau tuntutan itu nyata tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi teman-teman, kalau memiliki sebuah standar, janganlah pilih standar yang sempurna, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kacau kalian nanti kalau kalian mencari-cari yang sempurna. Nggak bakal ketemu, ya. Manusia yang sempurna yang pernah ada di dunia ini hanya satu. Siapa? Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain. Jadi teman-teman, di dalam mengerjakan segala sesuatu, tugas, sekolah, pelayanan, jangan pernah berkata dengan standar sempurna, perfect, tapi lakukanlah yang terbaik. Bahkan di dalam memilih pasangan hidup pun, hati-hati ya, jangan sampai memiliki standar yang tinggi yang menuju kepada kesempurnaan. Nanti nggak punya pasangan, ya. Hati-hati, dan teman-teman bisa terluka, bisa tertekan. Karena apa? Standarnya terlalu tinggi dan dicari-cari kemana-mana nggak ketemu. Ya iyalah nggak akan ketemu. Soalnya yang dicari yang ada di dunia ini hanyalah manusia-manusia yang tidak sempurna, manusia yang terbatas. Jadi teman-teman, jangan pernah menuntut segala sesuatu menjadi sempurna, tetapi tuntutlah segala sesuatu dilakukan dengan yang terbaik. Amin teman-teman. Iya, kita harus punya standar the best, bukan the perfect, ya. Kalau sudah the best itu pasti sempurna di mata Tuhan. Tapi kalau menurut kita sempurna, belum tentu sempurna di mata Tuhan, dan belum tentu terbaik di mata Tuhan. Iya kan? Di dalam memilih segala sesuatu kita merasa dia sempurna sekali, tapi Tuhan berkata dia bukan yang terbaik untukmu. Jadinya seperti apa kita dalam ketertekanan. Iya teman-teman, kita harus menjadi orang-orang muda yang berintegritas, yang selalu mengerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik. Orang yang melakukan dengan yang terbaik, dia adalah orang yang akan suatu saat menemukan titik lemah dalam dirinya, tetapi dia tidak menyerah. Karena apa? Dia akan meminta pertolongan dari Tuhan. Tetapi orang yang menuntut kesempurnaan di dalam dirinya, suatu saat dia bertemu dengan titik kelemahan dalam dirinya, dia akan menjadi orang yang gagal. Jadi teman-teman, mari kita selalu melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik, bahkan mengharapkan yang terbaik. Dan yang terakhir, teman-temanku, seorang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya, ya. Orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang dapat dipercaya itu memang tidak mudah. Ya, namun selagi perkataan dan perbuatan kita balance atau seimbang, ya,
bagian-bagian tertentu yang menjadi pemimpinnya. Nah, tahu lah ya, pemimpinnya dia harus melihat dia bisa nggak dipercaya. Kalau orang itu dipercaya, bisa dipercaya, tentu dia akan mendapat bagian yang terkhusus di bagian dalam sebuah pekerjaan itu. Dan tentu itu akan melalui sebuah yang namanya proses, ya, diseleksi, diperhatikan baik-baik. Dia orang yang bisa dipercaya apa enggak? Di dalam pertemanan pun kita harus seperti itu. Kita harus melihat orang itu, dia bisa dipercaya enggak omongannya. Jangan sembarangan berteman dengan orang. Jangan sembarangan mendengar atau menerima, menelan setiap perkataannya. Kita lihat dulu, bisa dibuktikan enggak dari perkataannya. Hati-hati ya, jangan terburu-buru di dalam segala keputusan. Dan marilah kita belajar menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Bagaimana caranya ya? Tunjukkan dengan melalui perkataan, melalui perbuatan. Kalau kita ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi kita harus belajar menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dalam segala hal, ya. Terlebih di dalam diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau kita belajar menjadi orang yang dapat dipercaya, sekali kita misalnya ada janji sama teman, kita tepati. Besoknya pasti dia akan yakin, ya, mungkin yakin setengah-tengah. Tapi kalau besoknya lagi dia melihat kita menepati janji, oh, sepertinya dia orangnya bisa dipercaya. Dilihat lagi dan menepati janji, oh sepertinya. Dan yang terakhir, janjian tidak datang, pasti akan bimbang. Dan terlebih diri kita sendiri, apakah kita adalah orang yang dapat dipercaya? Mari kita menemukannya dalam diri kita. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita belajar menjadi orang-orang muda yang berintegritas. Memiliki integritas itu penting, teman-teman, karena dari situlah terpancar kualitas kehidupan kita, ya. Dari situlah terlihat siapa diri kita sendiri dan apa yang terpancar dan keluar. Itulah pribadi kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Jika ya, kita tegas berkata ya. Jika tidak, kita tegas untuk berkata tidak. Biar kita belajar menjadi orang-orang muda yang konsisten baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh mengingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang muda yang berdiri sebagai orang yang hidup di dalam integritas. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berkualitas seturut dengan standar firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, orang-orang muda yang takut kehilangan atau takut menjauh dari Tuhan. Biarlah kami Tuhan juga menjadi orang-orang muda yang tegas baik kepada diri kami dan juga di dalam segala tindakan-tindakan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu terus menuntun kami, membawa kami orang-orang muda mengiring Tuhan kepada jalan yang benar, mengingatkan kami terus dan memperbaharui hidup kami ini Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang muda yang berintegritas, orang-orang muda yang berkualitas. Kami menjadi orang-orang muda yang tidak mudah digoyahkan. Kami menjadi orang-orang muda yang memiliki pendirian. Kami menjadi orang-orang muda yang konsisten di dalam setiap komitmen kami. Biarlah kami terus Tuhan belajar memberi yang terbaik
juga Tuhan kami menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kami belajar Tuhan melalui firman Tuhan, bahwa di dalam standar firman Tuhan, orang muda yang berintegritas adalah mereka yang hidup takut akan Tuhan, mereka yang takut tegas, mereka juga yang memberi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk dirinya, dan juga mereka yang bisa dipercaya. Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya kami memiliki standar itu seturut dengan firman Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami sering jatuh, kami sering lemah, dan kami mohon Tuhan membangkitkan kami dan menjadikan kami orang-orang muda yang berkualitas seturut dengan standar dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau menyerahkan seluruh anak muda remajamu ini ke dalam tangan-Mu, baik mereka yang sekolah, yang masih duduk di dalam bangku sekolah, dan juga yang sudah bekerja. Tuhan sertai mereka, Tuhan berkati hidup mereka, segala pergumulan hidup mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati apa yang menjadi doa mereka di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan menjawab seturut dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan, kemanapun mereka melangkah, biarlah Tuhan menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, ada pengumuman satu. Besok yang LCD pagi, ibadah pagi, saudara Niko. Kemudian sore saudara Samantha. Untuk next jadwal pelayanan sudah masing teman-teman sudah pegang ya. Jadi seperti biasa. Ya teman-teman, ada tambahan pengumuman. Minggu depan kita akan ada nonton bareng ya dalam ibadah remaja pemuda. Minggu depan kita akan ada nonton bersama. Saya harap teman-teman jangan ada yang terlambat, kemudian jangan ada yang ketinggalan, karena memang video ini sangat bagus ya, sebuah film ya. Ini sangat bagus dan penting untuk kita ikuti sebagai orang-orang muda, terlebih kita sebagai orang-orang Kristen ya. Bagaimana kita bisa menghadapi suatu keadaan yang sulit dan tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Ya, ini sangat bagus sekali dan menarik. Saya harap teman-teman, kemudian teman-teman kita yang tidak bisa hadir, boleh diajak supaya mereka juga boleh diberkati nanti melalui video itu. Ya teman-teman, itu saja pengumumannya. Teman-teman, bagi teman-teman yang rindu ingin melayani Tuhan, yuk digumulkan, kemudian diberitahu kepada saya. Ya, beritahu kepada saya beritahu juga kepada teman-teman bahwa pelayanan kita akan berjalan sesuai dengan jadwal ya, yang sudah dijadwalkan. Jadi jika teman-teman rindu ingin terlibat melayani Tuhan, jangan takut ya, jangan takut, tapi maju saja, melangkah saja dengan segala apa yang kita punya, cari yang terbaik. Ya teman-teman, oke teman-temanku yang dikasihi Tuhan, itu saja. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang teman-teman bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sadar kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada malam hari ini semua berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji-pujian kami, penyembahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya puji-pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami dikuatkan dan kami diingatkan kembali untuk kami kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Kami mohon tangan Tuhan memimpin setiap kami dan membawa kami terus kepada jalan kebenaran. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, kami menyerahkan Tuhan seluruh anak muda remaja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa
bersama-sama dengan mereka, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka melangkah, apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan selalu bersama dengan mereka. Untuk itu teman-temanku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap kepada Tuhan kita, marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita, membimbing kita, dan menuntun kita pada jalan yang benar, mulai saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus kembali ke dunia untuk menjemput kita semua. Amin.